bahwa multimodal itu penting sekali bahwa melibatkan pengetahuan ataupun juga pemahaman mengenai pengobatan kemoterapi ataupun anti kankernya, penilaian, nutrisi, dan juga diagnosis pasien, penggunaan farmakologi secara tepat, suportif secara psikososial, dan juga latihan fisik, dan juga dukungan paliatif. Nah, ini ahlinya nggak bisa satu orang, multi tim, seperti halnya kita pembicara pada kasus ini, melibatkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari onkologis, nutrisi, keperawatan, kemudian juga tenaga sosial, relawan, dan lain-lain. Ini penting sekali untuk terlibat, termasuk fisioterapi. Slide. Slide. Nah, ini kita lihat bahwa untuk pengobatan farmakologis itu memang menggunakan berbagai jalur yang diblok, yaitu adalah misalnya mengaruhi misalnya di otak kita memblok sitokin memblok misalnya jalur-jalur yang mempengaruhi grelin ataupun juga inflamasi yang mengganggu appetite. Jalur lain adalah kita memblok langsung pada jalur inflamasi, kondisi proinflamasi seperti misalnya megestrol asetat itu juga menghambat di sana berperan. Ada juga yang lain di sini disebutkan seperti anabolic agent dan lain-lain misalnya untuk mencegah terjadinya proteolisis di otot. Nah, ini jalur-jalur ini yang mendasari penelitian ataupun berbagai obat-obatan yang digunakan. Saya akan bahas ringkas saja, slide. Nah, ini misalnya megestrol asetat ini merupakan derivat dari progesteron yang di-approve untuk meningkatkan juga appetite dan juga digunakan pada kondisi anoreksia dan kaheksia. Nah, tentu pemberiannya kita harus berhati-hati dari panduan ESMO 2021, slide. Ini memang dapat diberikan, tetapi kita harus paham mengenai jalur kerjanya terlebih dahulu. Bagaimana dia kira-kira bisa mempengaruhi untuk merubah kehilangan massa otot dan juga merubah kehilangan dari jaringan lemak sehingga meningkatkan kualitas hidup, yaitu dengan mempengaruhi mediator di otak sehingga meningkatkan mediator yang baik, kemudian juga menurunkan kalsium channel, menurunkan glucocorticoid reseptor dikurangi, dan juga menurunkan aktivitas proteosom, dan juga meningkatkan protein sintesis. Nah, ini juga akan mempengaruhi tadi, sehingga luarannya diharapkan laju penurunan otot dan juga lemak berkurang. Slide. Nah, ini dosis yang digunakan biasanya memang antara 160 sampai dengan 800 mg, dan tentu kita harus melihat outcome-nya apakah terjadi efek samping atau yang lain. Tapi kita harus paham, memberikan obat nafsu makan itu tidak hanya sekedar berharap berat badannya naik. Kita harus mampu menilai apakah terjadi risiko misalnya efek samping, karena ini golongan steroid adanya fluid retention, adrenal insufisiensi, dan hypogonadism. Kalau kita baca dalam rekomendasi ESMO ini dianjurkan setidaknya 2-6 minggu paling lama dan tidak boleh digunakan dalam jangka panjang. Kita harus segera menghentikan dan memantau apabila terjadi efek samping yang tidak diinginkan. Slide. Dokter Rahmat mengingatkan waktunya. Iya, Prof. Kemudian ini adalah meta-analisisnya. Kita lihat bahwa peningkatan berat badannya meningkat bermakna. Slide. Kemudian juga dengan nafsu makan, slide. Nah, ini juga kualitas hidup, ya, di mana tentu kalau berat badannya naik, nafsu makannya naik, tentu pasien lebih senang. Slide. Nah, ini yang lain. Saya hanya ringkas saja bahwa kortikosteroid hanya boleh juga periode yang singkat. Ada beberapa yang lain dalam penelitian seperti kanabinoid, androgen, tetapi ini semua pun belum ada yang kuat bukti dan evidence base-nya. Slide. Ini saya rasa 2 slide terakhir. Nah, ini juga pemberian yang lain seperti olanzapin, kemudian obat antiinflamasi non-steroid, ini juga masih buktinya belum kuat. Yang olanzapin pun masih moderate. Nah, ini grelin juga di Jepang disetujui, di Eropa masih dalam penelitian. Jadi memang ke depannya mungkin kita harus lihat lagi nanti banyak terapi selain farmakologis. Nanti tentunya yang penting adalah kita bekerja sama, tidak hanya mengandalkan farmakologis saja dalam memperbaiki status gizi pasien. Slide. Ini kurang lebih kesimpulannya tentu terkait dengan kanker yang lebih berat dan juga terkait kondisi yang kritis, dan farmakoterapi penting untuk membantu salah satunya meningkatkan appetite. Slide. Saya rasa demikian dari saya paparannya. Semoga bisa membuka wawasan kita tentang pentingnya kanker kaheksia dan juga pentingnya dukungan tim dalam menangani aspek gizi pasien dan nutrisinya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kelebihan waktunya. Saya kembalikan lagi kepada Prof. Nurwati selaku moderator.
Baik, terima kasih Dr. Rahmat atas informasinya, dan memang ternyata betapa rumitnya pathway terjadinya kaheksi, dan ternyata penata laksana diagnosis maupun penata laksananya pun juga harus multidisiplin ya. Baik, sebelum kita ke pembicara kedua, mari kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Perhempedin Jaya, Dr. Ronald Hukom, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Dr. Ronald, saya persilakan. Baik, terima kasih Prof. Nurwati. Saya tadi ada masalah sedikit, ini antara video dengan audionya. Jadi selamat datang sekali lagi untuk semua peserta acara Jakarta Onkologi Week. Kita secara rutin melakukan acara ini dengan berbagai topik terkait dengan kanker. Tadi sudah dimulai dengan topik pertama ya, tapi intinya hari ini kita akan membicarakan beberapa masalah terkait dengan efek yang dialami oleh pasien kanker, jadi terkait dengan kaheksia, perubahan keseimbangan bakteri di dalam saluran pencernaan, kemudian bagaimana kita melihat pentingnya kerja multidisiplin dalam mencapai hasil yang terbaik untuk pasien-pasien kanker. Pada saat ini kita tahu juga Kementerian Kesehatan sudah menempatkan kanker menjadi salah satu prioritas, jadi program prioritas yang harus dilaksanakan dalam waktu dekat untuk antara lain mengejar ketinggalan kita dari negara-negara tetangga. Ya, Pak Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu menyebutkan bagaimana dana ratusan triliun rupiah yang sudah dibawa selama ini oleh pasien-pasien termasuk pasien kanker ke berbagai negara tetangga terdekat ya, ke Singapura, ke Malaysia ya, ke Penang dan sebagainya. Dan tentunya ini antara lain disebabkan karena pasien masih merasakan adanya perbedaan cara pengobatan untuk berbagai jenis penyakit di luar negeri dibandingkan dengan di negara kita. Jadi acara-acara peningkatan kemampuan, peningkatan pengetahuan, terutama dalam hal ini misalnya di bidang kanker, tetap kita butuhkan untuk bisa mencapai apa yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih ini kepada Ibu Moderator, kepada para pembicara. Semoga acara ini akan lebih meningkatkan pengetahuan kita di bidang kanker. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Dr. Ronald atas sambutannya sebagai Ketua Perhempedin Jaya penyelenggara acara ini. Dan kita sekarang beranjak ke pembicara kedua, yaitu Dr. Lianda Siregar, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi, yang akan memaparkan apa itu dysbiosis dan apa hubungannya dengan kanker. Dokter, mohon kurikulum vitae Dr. Lianda. Ya, beliau
tahun 1987 lulus Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, 1997 lulus spesialisnya di dalam FKUI, dan 2009 lulus sebagai konsultan gastroenterohepatologi di FKUI. Saat ini beliau juga sebagai staf pengajar FKUI RSCM dan juga staf medik fungsional di Rumah Sakit Kanker Darmais. Dr. Lianda, waktunya 20 menit, saya persilakan. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ronald yang sudah mengundang saya pada acara ini. Kemudian juga kepada Prof. Nurwati yang sudah juga menunjuk saya untuk berbicara dalam forum ini. Kemudian kepada PT LAPI yang mensupport saya untuk acara ini. Saya akan berbicara tentang dysbiosis pada kanker. Kita ketahui bahwa sebelum kita masuk ke dysbiosis, maka kita melihat bahwa human gut microbiota itu ada 6 mayor filanya. Pertama adalah Firmicutes yang kita sering lihat itu adalah Lactobacillus, kemudian juga ada Bacteroides, kemudian Acinetobacter, ya ini sering kita berikan kepada pasien-pasien kita berupa Bifidobacterium, kemudian ada Verrucomicrobia yang belakangan ini juga akar manusia ini menjadi sorotan, kemudian ada Proteobacteria, Escherichia coli tentunya, kemudian Ricoseta dalam bentuk Methanobifidobacter. Tentu saja kalau kita lihat human gut microbiota ini bisa bersifat beneficial, artinya bermanfaat. Contohnya adalah Bifidobacterium atau Lactobacillus. Bisa juga dia netral, artinya dia bisa di dalam kedua sisi beneficial dan patogen. Contohnya adalah Enterococcus. Dia dalam bentuk dalam keadaan human normal, dia akan bersifat positif. Tapi bisa juga dia bersifat agresif dalam kondisi imunnya terganggu. Tentu yang patogenik kita ketahui adalah Salmonella contohnya dan Helicobacter pylori. Kita ketahui bahwa banyak sekali jumlah mikrobiota dalam tubuh kita, bisa sampai 10⁻13, 10 sampai 14 ya. Banyak sekali dengan bentuk yang macam-macam, bisa dari bakteri, viral, protozoa, macam-macam. Kemudian tentu kita berpikir bahwa human gut microbiota ini bagaimana dia akan memberikan imbalance pada tubuh kita. Kalau dalam tubuh kita, misalnya pasien itu dalam keadaan healthy, kemudian dia menggunakan probiotik yang baik, kemudian diet yang baik, yang paling baik di dunia adalah Mediterranean diet, ya kita melihat tentu memberikan efek manfaat pada tubuh kita. Ya selain sebagai anti-inflamatori, reduksi daripada genotoksik, ROS, ya kemudian juga memberikan barrier pada mukosa usus kita, sehingga tentu kita mensupresi terjadinya kanker. Tapi apabila terjadi imbalance yang kita sebut sebagai dysbiosis, ya, maka apa itu yang menyebabkannya? Biasanya antibiotik yang berlebihan, ya, kemudian Western diet dianggap kurang baik, kemudian unhealthy lifestyle, maka tentu ini akan memberikan dysbiosis. Akibatnya tentu memberikan perburukan dalam tubuh kita. Ya, kita melihat epithelial, mesenchymal transition, ya, terjadi perubahan, imunsupresi, intestinal permeability-nya menurun, ya, sehingga terjadi inflamasi yang berkelebihan pada pasien tersebut. Sehingga ini akan memicu terjadinya tumor progresi pada seseorang. Ini kita sebut sebagai definisi daripada dysbiosis adalah ketidakseimbangan yang seperti saya katakan tadi, antara imbalance antara baik dan buruk. Kemudian ya tentu yang bisa menyebabkannya banyak komposisi seperti bioaktivitas bakteri maupun macam-macam ya, patogen, ya toksit, kondisi penyakit tertentu bisa menyebabkan terjadinya imbalance tersebut. Nah ini kita lihat dalam kondisi normal, maka gut microbiota itu antitumoral. Kita lihat contohnya adalah pada mikroorganisme yang kita lihat pada Propionibacteria, dia menghasilkan short chain ya daripada fatty acid berupa
kita ketahui butyrate dan propionat ini adalah bisa menyebabkan terjadinya inhibisi daripada histone diestelase. Kita ketahui bahwa ini menyebabkan terjadinya salah satu jalur untuk kanker. Demikian juga dengan mikroorganisme yang lain. Kita lihat misalnya Antartika, dia akan mempengaruhi metaprotein, ya, kemudian mengakibatkan terjadinya kanker, vaksin atau adjuvan. Demikian juga pada yang lain. Sehingga pada kondisi normal, bakteri-bakteri ini, mikroorganisme ini akan memberikan keseimbangan kepada tubuh kita sehingga kita kondisi-kondisi ini disebut dengan antitumoral. Tapi apabila yang tidak terjadi imbalance, dysbiosis, maka akan terjadi protumoral. Ya. Kita ketahui E. coli ya bisa menyebabkan DNA double strand breaks, ya, kemudian Helicobacter ya dengan melalui efektor KAK-E-nya, ya ini bisa menyebabkan P53 degradasi, kemudian berupa bikatenin yang pathway yang lain, ya, kemudian menghasilkan produksi ROS. Demikian juga mikroorganisme yang lain. Ya, kita lihat sel leptomerocardias ini juga menyebabkan estrogen receptor activation. Sehingga tentu dalam keadaan dysbiosis, mikroorganisme ini akan menyebabkan imunosupresi untuk terjadinya kanker, makanya disebut dengan protumoral. Ini salah satu saya ambil dari Sen et al. Kita melihat dalam kondisi baik, maka fungsi daripada gut mikrobiota itu menghambat, ya. Jadi menghambat terjadinya impairment dysfunction antitumor. Sehingga kita lihat fungsi daripada dalam keadaan sehat, mikrobiota ini, microbial diversity ini akan menyebabkan regulasi normal dari produksi yang ada, ya, sehingga dia akan merangsang TNF alfa, kemudian interferon alfa, ya, kemudian ini menghambat terjadinya tumbuhnya sel kanker dengan melakukan immunosurveillance. Tetapi apabila terjadi dysbiosis, terjadi disfungsi dari gut barrier, maka terjadi respon yang negatif, ya, terhadap membran, sehingga dysbiosis menyebabkan kerusakan atau produksi daripada short change daripada fatty acid akan menurun, yang mengakibatkan inhibisi daripada efektor sel akan terganggu, ya, akan mengakibatkan kanker profilasi. Jadi ini adalah akibat yang disebabkan daripada dysbiosis. Tentu dysbiosis ini beda-beda. Di kanker paru beda, di kanker payudara beda, colorectal cancer beda, di kanker hati berbeda, tergantung dari mikroorganismenya. Jadi tidak sama antara jenis kankernya. Bagaimana dengan hubungan antara dysbiosis dengan kanker? Kita melihat bahwa ada beberapa faktor yang saling berhubungan, ya. Ini kalau kita lihat garisnya tidak putus-putus, ini menunjukkan bahwa ada hubungan berat, ya, erat antara quasar-4, ya, protein deficiency, kemudian inflammatory condition seperti kanker, obesity, diabetes, colitis. Kita lihat colitis yang paling sering menyebabkan kanker adalah colitis ulcerativa, ya. Dia akan menjadi kanker kolon. Demikian juga Crohn, ya, tapi lebih sering pada ulcerativa. Kemudian tentu pada gangguan hati yang advance ini menyebabkan terjadinya dysbiosis, atau juga dysbiosis juga bisa menyebabkan regenerasi terjadinya kanker. Sehingga dysbiosis sendiri akan menyebabkan kesehatan daripada saluran cerna menurun, ya, terjadi perubahan permeabilitas, morfologi, immunity, kemudian inflamasi yang terjadi, sehingga ini akan menyebabkan terjadi keseimbangan, ya. Akibatnya, dan ini sering mempengaruhi, ya, akibatnya hemostasis terganggu, terjadilah apa yang kita sebut sebagai muscle wasting, yang tadi dikatakan oleh Dr. Nur, bahwa itu adalah Rahman, bahwa itu adalah bagian daripada sarkopenia, nanti kita lihat, ya. Kemudian terjadi disfungsi, sehingga akibatnya pasien akan morbidity dan mortality akan meningkat. Tentu ada beberapa hal yang harus kita pikirkan, exercise yang cukup, healthy diet, probiotik, ini bisa menghambat terjadinya muscle wasting, juga menginhibisi terjadinya dysbiosis pada pasien-pasien kanker kita.
Ini adalah dysbiosis dan kaheksia kanker. Kita melihat bahwa studi menunjukkan bahwa komposisi dan keragaman mikrobiota usus dapat menjadi penentu metabolisme dan fungsi otot rangka. Ya, ini kita lihat pada pasien yang sehat, maka ini adalah presentasi daripada bakteri yang kita sebutkan tadi. Yang paling banyak kita lihat adalah Firmicutes, itu 60-80%. Ini bisa dalam bentuk Lactobacillus, Clostridium, ya. Kemudian pada pasien kanker, contohnya adalah colorectal cancer, breast cancer, lung cancer, ditemukan adanya penurunan dari signifikan daripada koloni daripada Firmicutes, ya, maupun yang Acinetobacter, ya, dalam bentuk Bifidobacterium, Lactobacillus, kemudian Faecalibacterium, dan peningkatan dari koloni Enterobacter dan Enterococcus. Ini adalah akibat daripada metabolik katabolik, ya, bisa bersifat sarkopenia dan kaheksia. Ini dalam kondisi ini tentu kebanyakan bakteri yang baik itu akan menurun, ya, tetapi bakteri yang jahat itu meningkat. Ya, ini dalam kita lihat Escherichia coli dan Shigella itu meningkat. Kemudian tentu pasien dalam keadaan undernutrition, ya, sehingga beberapa opportunistic patogen itu akan meningkat, ya. Ini terutama pada orang tua dan dewasa. Ini kita lihat dysbiosis dan kanker kaheksia. Tentu akibat dari muscle wasting akan meningkatkan apoptosis, ya, menyebabkan penurunan daripada sintesa protein, kemudian ya tentu saja quality of life-nya tentu akan menurun, ya, kalau terjadi muscle wasting. Tentu ini mengakibatkan systemic inflammation, infiltration, kemudian cytokine release, ya, berupa TNF, interleukin 1 dan 6, ya. Kemudian juga kalau terjadi progresi kanker, maka akan terjadi deregulasi daripada energetik imun ataupun angiogenesis meningkat sehingga terjadi invasi seluler. Ini kita lihat kalau terjadi systemic inflammation, maka kalau misalnya di dalam keadaan imbalance baik seperti yang saya katakan tadi antitumoral, maka akan terjadi gut barrier akan terjadi disfungsi daripada gut barrier. Ini bisa menyebabkan terjadinya loss of tight junction, ya, kalau terjadi dysbiosis pada pasien itu, kemudian terjadi adherent junction, ya, akibatnya terjadi endotoxemia pada gut barrier dysfunction. Jadi kalau sistem inflamasi yang berlebihan terjadi gangguan, maka dysbiosis akan menyebabkan terjadi disfungsi daripada gut barrier. Maka mikrobiota usus terlibat dalam pengaruh kaksia melalui jalur yang tadi saya katakan peradangan sistemik, disfungsi, kemudian gangguan permeability daripada membran, sehingga mengakibatkan terjadinya muscle wasting. Ya, ini adalah beberapa penelitian telah lakukan untuk menguji aktivitas keragaman mikrobiota usus pada hewan yang mengalami kaheksia. Ini kita lihat beberapa penelitian Lactobacillus, ya, berskase digabung dengan Bifidobacterium longum, diberikan 12 minggu, ya, dengan kontrol, atau diberikan Lactobacillus species diberikan selama 3 minggu pada tikus yang leukemia. Ini yang mengalami polip usus pada kulit terbukti dapat menghambat hilangnya massa otot. Ini penelitian Lagiron. Dan tentu probiotik memberikan efikasi dan tentu harus safety, ya, kalau kita memberikan antibiotik. Nah, ada beberapa syarat yang harus kita pikirkan kalau kita memberikan probiotik pada pasien kanker. Harus kita melihat bahwa pada pasien kanker itu imunitasnya jangan turun, ya. Kalau dalam keadaan turun, maka kita tidak boleh memberikan probiotik. Ini adalah manfaat dari probiotik. Ini adalah mencegah kanker. Ya, tadi contohnya ada pada colorectal cancer, kemudian pada non-gastrointestinal tumor berupa liver cancer, kanker pankreas, kanker payudara, dan lung cancer. Ini pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa probiotik bermanfaat. Tentu memberikan manfaat juga untuk side effect pada pemberian antitumor, ya, kemoterapi, ya. Itu bisa memberikan manfaat mengurangi terjadinya diare, ya, mengurangi terjadi mucositis yang kita sering temukan pada pasien-pasien mendapat kemoterapi. Kemudian juga memberikan perbaikan pada graft versus host disease kepada pasien dengan systemic inflammation dan pada reaksi inflamasi lainnya. Tapi kita juga harus berpikir bahwa
probiotik juga memberikan efek yang mempunyai efek samping. Ada diare, gembung, ya, infeksi bakteremia, fungemia, endokarditis, kemudian pada gen transfer, antibiotik resistance, ya, pada kulit, kemudian juga pada populasi tertentu, pada orang tua, tentu pada immunodeficiency disease, ya. Ini adalah mekanisme terjadinya kerja daripada probiotik. Kita lihat probiotik bekerja pada supresi patogenik, ya, bakteri, ya, kemudian juga bekerja pada stabilizer, pada epithelial membran barrier, kemudian menurunkan luminal pH, ya, kemudian tentu memberikan respon antiinflamasi, kemudian immunomodulation, dan tentunya juga probiotik memperbaiki short chain fatty acid, tentunya akan meningkatkan asam butirat, propionat, ya, sehingga menyebabkan menghambat terjadinya inflamasi. Ya, ini adalah mekanisme bagaimana probiotik bekerja di dalam tubuh kita. Ya, suplemen probiotik dipasarkan sebagian besar dikategorikan ke dalam strain, ya, bakteri asam laktat. Kita ketahui bahwa hampir kebanyakan berbentuk anaerob, ya. Ini adalah Lactobacillus, Lactococcus, Bifidobacterium, Enterococcus, adalah bakteri yang umum ditemukan dalam probiotik. Bagaimana kita merekomendasikan probiotik? Yang pertama adalah tentu probiotik yang baik itu ada multispesies, ya. Jadi dia multispesies dan multistrain. Artinya makin banyak phyla yang kita temukan di dalam probiotik itu jauh lebih baik dibandingkan dengan monostrain, ya. Kombinasi multistrain probiotik dan prebiotik tentu ini paling ideal, ya. Selain probiotik, bakterinya tentu bagaimana konsumsi aiding untuk merangsang pertumbuhan aktivitas probiotik itu yang kita sebut sebagai prebiotik, itu juga akan menambah aiding dari probiotik. Dan juga jumlah bakteri yang dibutuhkan tentu harus tinggi, ya. Oleh karena kita lihat sehari-hari bahwa tubuh kita sendiri memang jumlah bakteri yang sangat tinggi untuk mikrobiota. Kemudian dapat mencegah terapinya 4 sampai 6 minggu. Ini adalah summary saya. Pada beberapa jenis kanker ditemukan adanya penurunan sejumlah koloni bakteri Pleuronora usus. Kemudian studi menunjukkan bahwa komposisi dan kerabahan mikrobiota usus dapat menjadi penentu metabolisme dan fungsi otot rangka. Probiotik dapat dipertimbangkan sebagai strategi yang menjanjikan untuk mempertahankan massa dan fungsi otot pada penderita kanker hati yang keaksia. Kemudian pilihlah probiotik yang multistrain daripada monostrain, kemudian kombinasi prebiotik dan probiotik itu adalah merupakan pilihan ideal. Kita juga melihat tadi bahwa pemberian probiotik juga bisa mengurangi efek samping dari pemberian antitumoral, ya, baik kemoterapi, mungkin juga imunoterapi maupun pada target terapi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Lianda. Wah, ini suatu ilmu yang baru juga, ya, bahwa ternyata di dalam usus ini perannya sangat besar bakteri yang ada di dalam usus, baik bakteri yang baik maupun bakteri yang tidak baik. Baik, nanti apabila ada pertanyaan silahkan diketik di tempat yang sudah disediakan panitia. Berikutnya adalah pembicara ketiga yang tentu akan memberikan solusi terhadap semua masalah ini, yaitu Dr. Ririn, seorang dokter spesialis gizi klinik. Ini adalah kurikulum vitae beliau tahun 90, lulus dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, 2003 magister gizi dari FKUI, 2004 spesialis gizi klinik juga dari FKUI, dan 2015 lulus doktor ilmu gizi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan sampai saat ini masih sebagai staf medik fungsional Rumah Sakit Kanker Darmais. Dipersilakan Dr. Ririn, 20 menit waktunya. Baik, terima kasih Prof. Nurwati atas waktunya. Saya izin share screen, ya, Prof. Ya. Ya. Ini. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada peserta seminar Jui siang ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan waktu pada saya untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Modern Management in Nutrition. Poin-poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang kaheksia. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ahmad tentang patofisiologinya, diagnosisnya maupun terapinya, tetapi saya akan mengulas sedikit di sini. Kemudian tahap-tahap kaheksia, ini ada beberapa tahap yang berhubungan dengan status nutrisinya, dan yang terakhir adalah tata laksana, di mana tadi diketahui bahwa kaheksia ini adalah terdiri dari banyak faktor yang mempengaruhi, dan sampai sekarang juga masih banyak dilakukan penelitian termasuk untuk nutrisinya, dan sudah dijelaskan juga oleh Dr. Ahmad bahwa tidak hanya satu aja nutrisi, tetapi harus dengan berbagai modal pendekatan yang saat ini. Oleh karena itu tata laksananya nanti adalah dengan multidisiplin tim. Yang pertama adalah tentang kaheksia. Ini saya sedikit mengulang bahwa kaheksia ini terjadi pada 30% kematian akibat kanker. Jadi pada pasien kanker kadang dia meninggal bukan karena kankernya, tetapi karena kaheksianya. Oleh karena itu malnutrisi dan kaheksia ini merupakan hal yang penting diperhatikan pada pasien kanker. Dan tadi sudah dijelaskan juga bahwa kaheksia ini akibat kombinasi dari adanya anoreksia, di mana pasien-pasien biasanya ini tidak nafsu makan, ada mual, dan ini terjadi bukan hanya pada yang sudah diterapi, tetapi pada pasien-pasien yang masih dalam diagnosis, ini pasien sudah mengalami nih, kenyataannya di lapangan seperti itu ya. Jadi pasien-pasien biasanya sudah lemes, tidak nafsu makan, ini banyak kita jumpai. Kemudian adanya peningkatan katabolisme protein. Ini sudah dijelaskan tadi, metabolisme yang rumit yang dijelaskan oleh Dr. Rahmat, terjadi peningkatan katabolisme protein, di mana terjadi pemecahan protein yang meningkat, kemudian pembentukan protein yang menurun. Kemudian adanya peningkatan inflamasi sistemik, ini yang khasnya pada pasien kanker ya. Jadi pada pasien-pasien kanker akan terjadi peningkatan sitokin, baik interleukin 1, interleukin 6, TNF alfa seperti yang sudah dijelaskan, yang akan berpengaruh pada baik itu karbohidrat, protein maupun lemak. Jadi sebetulnya sebelum ada COVID, badai sitokin itu sudah ada di pasien-pasien kanker ini. Kemudian juga adanya peningkatan resting energy expenditure. Jadi pada pasien-pasien kanker sebagian terjadi peningkatan resting energy expenditure di dalam metabolismenya. Dan kaheksia ini dikarakteristik oleh tadi ya, sudah dijelaskan juga adanya keseimbangan negatif dari protein dan energi akibat kombinasi dari adanya penurunan asupan. Nah, ini pasien kanker biasanya udah sebelum didiagnosis aja udah tadi itu adanya anoreksia, apalagi dengan diterapi berbagai macam terapi, baik itu pembedahan, kemoterapi maupun radiasi, ini sangat berdampak pada asupan selain dari kankernya sendiri, terutama kanker-kanker yang mengenai saluran cerna, mulai dari kanker nasofaring sampai kanker gaster, kanker kolon, dan kanker yang lain juga seperti kanker paru, ini juga banyak terjadi penurunan asupan. Kemudian juga karena adanya abnormalitas metabolik, ini tadi sudah dijelaskan juga, terjadi metabolik yang abnormal, baik itu dari karbohidrat, protein, lemak, yang sudah dengan jelas dijelaskan oleh Dr. Rahmat. Nah, gambaran utama pada kanker kaheksia ini adalah katabolisme dan keseimbangan energi negatif pada protein yang sulit diatasi. Jadi pada pasien-pasien yang sudah kaheksia, kadang-kadang kita sudah memberikan nutrisi sesuai kebutuhan yang diperlukan, tetapi untuk meningkatkan berat badan ini agak
susah karena memang sudah terjadi perubahan metabolisme di dalam tubuhnya. Oleh karena itu sebaiknya perlu diantipasi. Nah, dampak dari metabolisme ini akan terjadi penurunan massa otot yang irreversible dan pasien akan terjadi penurunan activity daily living, pasien jadi fatigue, lemah ya, tidak semangat. Kemudian dari beberapa penelitian juga terjadi prognosa yang memburuk dan menurunkan kualitas hidup. Oleh karena itu, nutrisi salah satu intervensi yang diperlukan pada kaheksia tidak bisa berjalan sendiri, tetapi dengan modalitas yang lain, antara lain dengan aktivitas maupun obat-obat yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ahmad. Oleh karena itu, untuk mencegah atau mengatasi kaheksia, sebaiknya diberikan intervensi nutrisi sejak dini. Nah, ini dalam gambar ini dijelaskan bahwa faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi komposisi tubuh pada pasien kanker, yaitu mulai dari inflamasi, tadi dijelaskan, banyak terjadi inflamasi pada pasien kanker karena interleukin yang dikeluarkan oleh sel-sel kankernya, kemudian apakah ada komorbid dari pasien-pasien ini, karena pasien kanker juga biasanya tidak hanya kanker aja, juga ada penyakit-penyakit lain yang menyertai. Kemudian juga terapi kankernya ini yang sangat berdampak pada asupan dan sangat mempengaruhi komposisi tubuh. Kemudian adanya gangguan endokrin, apakah ada gangguan neurologi, kemudian tadi sudah dijelaskan pada kanker akan keluar tumor-tumor termasuk dari faktor-faktor TNF, LMF ya yang sangat mempengaruhi metabolisme, dan yang salah satu yang penting adalah nutrisi. Oleh karena itu, nutrisi merupakan bagian penting dalam mempengaruhi massa otot, terutama pada pasien-pasien yang menderita kanker kaheksia. Nah, di sini di gambar ini dijelaskan penyebab penurunan dari massa otot pada pasien kanker, antara lain adalah adanya karena aging, karena biasanya pasien-pasien yang tua juga berbeda dengan yang muda, kemudian adanya hormon imbalan, tadi karena perubahan beberapa hormon yang sudah dijelaskan, kemudian perubahan energi ekspenditur pada pasien kanker jadi peningkatan, kemudian ini yang tadi sudah jelas ya, adanya penurunan asupan ini, kemudian aktivitasnya biasanya juga menurun, dan juga adanya inflamasi. Dari multifaktor inilah yang banyak menyebabkan penurunan massa otot. Nah, kalau lama-lama yang sudah kaheksia akan terjadi irreversible. Oleh karena itu, intervensi gizi kita fokus pada pemenuhan asupan kebutuhan baik energi maupun protein, terutama untuk mempertahankan massa otot. Nah, yang selanjutnya adalah tentang tahap-tahap kaheksia. Tadi juga sudah sedikit dijelaskan oleh Dr. Rahmat. Di sini kaheksia ini ada 3 tahap, yaitu ada pre-kaheksia yang ditandai oleh penurunan berat badan kurang atau sama dengan 5%, kemudian adanya anoreksia dan perubahan metabolisme. Tetapi pada pre-kaheksia ini biasanya pasien-pasien belum merasakan, padahal sudah ada terjadi perubahan-perubahan di tubuhnya atau tidak memperhatikan biasanya juga. Kemudian yang selanjutnya adalah kaheksia. Kaheksia ini tadi beberapa kriteria diagnosis juga sudah dijelaskan, yaitu ada penurunan berat badan lebih dari 5%, kemudian body mass index-nya kurang dari 20 kg per meter square ditambah dengan 2% penurunan berat badan, atau adanya sarkopenia dengan penurunan lebih dari 2%. Dan kaheksia yang sudah refrakter, jadi yang sudah berat, ini ditandai oleh adanya katabolik, dan biasanya pada pasien-pasien ini sudah tidak respon terhadap terapi, dan survivalnya biasanya kurang dari 3 bulan, dan inilah yang mendekati ke kematian. Nah, untuk gambarannya secara umum, nutrisinya bagaimana untuk tahap-tahap ini pada prekaheksia, biasanya kami berikan konseling nutrisi, kalau perlu juga dengan pemberian oral nutrition supplement. Nah, untuk kaheksia ini
ini biasanya pasiennya kan sudah untuk memenuhi asupan sudah sulit. Oleh karena itu kita rekomendasikan biasanya pakai oral nutrition supplement, baik itu dengan nutrisi enteral yang ditambahin kalau memang perlu beberapa nutrien spesifik. Nah, untuk yang sudah refraktori, ini biasanya pasien-pasien sudah paliatif. Nah, ini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhannya untuk biar tidak haus ataupun tidak lapar. Nah, terapi medikasi di sini di dalam tahap-tahap ini disesuaikan dengan nutrisi dan metabolik pasien kanker itu sendiri. Nah, di sini kelihatan apakah perbedaan terapi nutrisi dengan kaheksia pada malnutrisi. Kalau malnutrisi biasanya pasiennya kan karena tidak makanan yang tidak adekuat, tidak bisa makan seperti itu ya. Nah, untuk malnutrisi dapat diatasi dengan pemberian nutrisi yang adekuat atau untuk memperbaiki malabsorpsinya dengan penggunaan beberapa nutrisi yang bisa meningkatkan. Nah, tetapi pada kaheksia ini tidak bisa dengan nutrisi saja. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Rahmat pada awal presentasi. Oleh karena itu diperlukan tata laksana multidisiplin untuk memperbaiki status nutrisi ini pada pasien kaheksia. Baik dimulai dari tadi udah screening intervensi nutrisi, kemudian juga apakah ada obat-obatan, kemudian juga perlu aktivitas fisik, dan juga mungkin diperlukan psikososial dan psikologi. Nah, untuk tata laksananya ini saya jelaskan di sini tata laksana multidisiplin karena untuk kaheksia tidak bisa hanya satu saja nutrisi saja seperti itu. Jadi harus beberapa terdiri dari pendekatan multimodal terapi. Nah, di gambar ini dijelaskan saat ini multimodal terapi adalah untuk pendekatan kanker kaheksia. Untuk nutrisinya sendiri dengan pendekatan multi target dan multi nutrien. Jadi multi targetnya bagaimana untuk asupan energi intak, bagaimana untuk building block-nya. Kemudian inflamasinya juga harus diperhatikan. Tadi sudah banyak dijelaskan bahwa terjadi inflamasi. Kemudian apakah bisa dengan untuk anti kataboliknya, untuk anaboliknya, ya. Kemudian untuk energi metabolismenya, sampai tadi Dr. Lianda ya ini microbiome regulation, ini di sini Dr. Lianda, dan untuk nafsu makan. Nah, ini dokter tadi sudah disinggung oleh Dr. Rahmat. Jadi memang bukan hanya satu saja, tapi harus dengan multi target. Nah, di sini juga dengan multi nutrien yang terdiri dari banyak nutrien antara lain protein, lemak, karbohidrat, serat, ya, mineral, vitamin. Ini ada beberapa derivat protein seperti kreatinin, karnitin, kemudian juga karotinoid, flavonoid. Ini merupakan antioksidan. Nah, di sini ini merupakan salah satu target nutrisi yang dari multimodal terapi di sini. Nah, selain itu apa saja yang diperlukan pada pendekatan kaheksia ini adalah dietary counseling. Nah, ini sangat perlu. Jadi sebenarnya dietary counseling ini bagian dari terapi. Karena pada kenyataannya nih pasien-pasien yang berobat ini biasanya dia udah dengan berbagai informasi yang ada, prinsipnya sebenarnya pada pasien kanker adalah diberikan nutrisi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Tetapi pasien biasanya banyak yang pantang-pantang seperti itu. Ditanyain bisa makan nggak? Bisa. Berapa? 2-3 sendok saja, Dok. Nah, ini kan sebenarnya yang penting bisa makan nasi 2-3 sendok. Nah, cukup gitu. Padahal ini sebenarnya kurang sekali dari kebutuhan. Kemudian juga adanya perlu farmakologi. Nih di sini juga mungkin obat-obatan yang membantu, salah satunya untuk meningkatkan nafsu makan seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian juga ada obat-obat yang untuk terapi spesifik seperti mual, muntah. Ini kayaknya hampir semua pasien kanker terutama yang sedang diterapi di kemo tuh sama Prof. Nur, sama Dr. Ahmad nih, walaupun sudah dikasih yang terbaru mungkin masih ada mual muntah. Kemudian juga ternyata perlu juga psikologi support, dan juga ternyata sekarang juga ada harus sleep management support. Nah, ini untuk tidur ini kayaknya di sini belum sampai ke sini ya.
kedepannya mungkin harus sampai gimana untuk tidurnya pasien-pasien yang kaheksia ini. Kemudian juga health support, lifestyle, ini coaching, ini psikologi support, jadi perlu kayaknya untuk psikologi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah aktivitas fisik. Jadi sebenarnya nutrisi sama aktivitas fisik ini yang saling berkaitan untuk masa otot, terutama yang berpengaruh pada kaheksia ini. Jadi sebetulnya untuk kaheksia ini tidak sederhana, tetapi memerlukan multimodal terapi dan multidisiplin tim. Nah, untuk mencegah dan untuk pada pasien kaheksia ini secara umum rekomendasi nutrisi yang dikeluarkan oleh ESPEN adalah yang terbaru adalah sebagai berikut. Jadi setiap pasien baru ini seharusnya dilakukan screening dan assessment. Kami di Rumah Sakit Darmais sudah melakukan ini, jadi setiap pasien baru rawat inap kita lakukan screening dan assessment. Kemudian ditentukan kebutuhannya energi sesuai dengan kondisi keadaan pasien, intervensinya ditentukan sesuai dengan kondisi pasien saat ini. Kemudian juga exercise-nya ini perlu diperhatikan, dan kalau perlu juga farmakologi, obat-obatan maupun nutrien yang lain. Nah, untuk pasien-pasien yang spesifik kategori, nah ini intervensi nutrisi juga harus diperhatikan. Contohnya pasien-pasien yang akan melakukan pembedahan. Kami di Rumah Sakit Darmais sudah ada perioperatif, nih di sini juga sudah multidisiplin tim, mulai dari gisinya, rehab medik, selain paru, juga psikologinya, psikiatrinya, selain anestesi tentunya. Jadi ini sudah kami lakukan karena pada pasien-pasien yang pembedahan ini juga banyak nanti kalau nggak diperhatikan akan ujung-ujungnya adalah malnutrisi dan kaheksia. Kemudian juga pasien-pasien yang akan mengalami radioterapi. Nah, ini juga kami di Darmais juga sudah berkolaborasi ini dengan dokter-dokter radioterapi. Ini terutama pasien-pasien yang head and neck yang mau radiasi nasofaring seperti itu ya. Ini biasanya sebelum melakukan radiasi sudah dipersiapkan untuk pemasangan NGT untuk memenuhi asupan nutrisi sehingga radioterapinya bisa berjalan, kita harapkan berjalan dengan sesuai programnya. Kemudian juga yang mau kemo, ini apakah dia yang kemo kuratif ataupun yang paliatif maupun yang kemo yang high dose. Ini juga sebaiknya memang sudah dilakukan, dan ini bagian dari screening yang sudah dilakukan ini. Kemudian juga pada kanker survivors, ini juga ada intervensi sendiri, dan pada pasien-pasien paliatif sesuai dengan kondisi pasien. Nah, ini untuk bagaimana screening dan assessment yang kami lakukan. Kami di Darmais ini tadi sudah ada beberapa jenis untuk screeningnya. Kami di Darmais menggunakan MST, Malnutrisi Screening Tool, tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Rahmat, itu cuma hanya 2, yaitu apakah ada perubahan berat badan, apakah ada perubahan nafsu makan. Nah, kalau itu ada dua-duanya, itu lebih atau sama dengan 2, berarti itu pasien sudah berisiko malnutrisi. Nah, ini untuk screening ini dilakukan oleh perawat, jadi pasien baru biasanya masuk, kita screening. Kemudian kalau ada abnormalitas screening, kemudian dilanjutkan oleh dietitian yang menggunakan dengan penilaiannya SGA, Subjective Global Assessment. Di sini apakah ada perubahan nafsu makannya bagaimana, apakah bisa makan lunak, masih makan nasi, atau makan cair, atau bahkan susah untuk makan. Kemudian berat makan seperti apa, apakah juga GI tract-nya, apakah ada mual, muntah, diare, kemudian juga apakah ada udem seperti itu. Nah, nanti ada penilaiannya, ada masih baik, nutrisinya normal, atau malnutrisi sedang atau berat. Di mana kalau malnutrisi sedang dan berat ini dokter spesialis gizi akan menindaklanjuti, masuk di situ. Nah, ini bagaimana kebutuhan setelah dilakukan screening assessment, kita tentukan kebutuhan energinya. Pada pasien-pasien kanker yang secara umum diperlukan untuk energinya adalah 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan.
Jadi ini secara umum kita berikan 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan. Untuk proteinnya bisa diberikan 1 sampai 1,5 atau bisa sampai 2 tergantung kondisi pasien tentunya, dan kita memperhatikan juga fungsi ginjalnya. Kalau memang ada gangguan fungsi ginjal, kita juga harus restriksi karena pasien kanker tidak hanya kanker saja, tetapi banyak komorbid yang mengikuti. Kemudian juga ini pada pasien-pasien yang kanker juga ini kan adalah selain energi, protein, juga vitamin dan mineral harus tercukupi. Nah, untuk yang ada perubahan berat badan tentunya kami perhatikan diberikan sesuai dengan kondisi pasien. Nah, untuk konsep intervensinya ini kami memberikan, ini direkomendasikan dalam SPN ini, yaitu secara oral nutrisi. Jadi secara idealnya makan pasien dengan oral. Tapi pada kenyataannya ini sangat sulit untuk dicapai. Oleh karena itu kita rekomendasikan dengan oral nutrition suplemen bisa bila oral tidak ada kuat. Nah, untuk medical nutrition, bila pasien tidak bisa oral, maka direkomendasikan untuk enteral di sini. Dan diperhatikan juga pasien-pasien yang sudah kaheksi, ini pemberiannya adalah dengan sedikit-sedikit, mulai dari sedikit bertahap untuk mencegah refeeding syndrome. Dan pada pasien-pasien yang mungkin ada malabsorpsi, ada gangguan yang lain juga perlu diperhitungkan apakah enteral maupun parenteral. Selain nutrisi, tadi salah satu yang perlu diperhatikan dalam terapi kaheksia adalah aktivitas fisik, exercise. Jadi ini tetap diperlukan untuk pasien-pasien sesuai dengan kondisi pasien dan untuk mempertahankan nih masa otot pada pasien-pasien, karena hampir semua pasien biasanya lemes, semakin tidak ada aktivitas dia akan semakin menurun aktivitasnya. Dr. Ririn, mohon maaf Ya. waktunya. Baik Prof, sebentar lagi. Nah, intervensi nutrisi apa saja tadi secara jelas. Kebutuhan energi tadi sudah dijelaskan 25 sampai 30, kemudian adanya protein, dan sekarang dari nutrisi yang banyak diteliti dengan asam amino dan derivatnya termasuk leusin, beta hidroksimetilbutirat, glutamin, karnitin, ini yang berhubungan dengan ternyata beberapa penelitian bisa meningkatkan massa ototnya. Kemudian yang sudah banyak dijelaskan dengan penelitian ada dengan omega 3 atau EPA. Ini sudah banyak dari beberapa tahun terakhir ya. Untuk pasien-pasien kanker ini diberikan ini. Salah satu efeknya adalah menekan inflamasi. Jadi ini pro-inflamasi. Kemudian jangan lupa tadi itu vitamin dan mineral dan multimodalitas terapi. Jadi secara umum seperti ini untuk terapi kaeksi. Nah, ini beberapa intervensi penelitian. EPA ini bisa mempertahankan berat badan, kemudian beta hidroksimetilbutirat bisa meningkatkan berat badan juga, kreatinin ini bisa meningkatkan sel massa tubuh, kemudian karnitin juga bisa meningkatkan body mass index atau lemak lean body mass, massa otot tubuh. Nah, ini intervensi nutrisi pada pasien kanker dari bahan makan, dari yang tadi, apa saja EPA ini bisa dari ikan-ikan ya, ikan sarden, tuna, makar. Kalau di sini mungkin ikan kembung, kalau beta hidroksimetilbutirat ini juga dari beberapa ikan, kemudian juga ada tofu, tahu ya, beef, daging, kreatinin juga dari ikan, dari salmon, kemudian karnitin juga dari daging merah, dari ayam ya, susu juga. Nah, ini beberapa menu yang sudah dijelaskan di penelitian ini dan ini kebutuhannya. Nah, ini yang terakhir. Kalau sudah menentukan, nah ini jalur nutrisi bagaimana pemberiannya. Ini sesuatu yang juga tidak mudah seperti tadi Dr. Rahmat sampaikan. Jadi penilaiannya adalah sebagai berikut. Bila pasien asupan makannya lebih dari 75% dari kebutuhan, maka kita hanya memberikan konseling saja. Apabila asupannya 60-75, maka diberikan
counseling dan oral nutrition supplement. Jadi ini biasanya kita kasih oral nutrition supplement ini biasanya pasien kalau bilang susu, sebenarnya ini adalah makanan cair, makanan pengganti yang saat ini sudah banyak ditambahkan beberapa nutrien spesifik tersebut. Kemudian kalau pasien intake-nya kurang dari 60%, diperkirakan 1-2 minggu, maka disarankan untuk pakai enteral nutrisi. Kalau jangka pendek kurang dari 4-6 minggu ini NGT, kalau jangka panjang disarankan untuk ostomi. Tapi pada kenyataannya kita jangka panjang jangka pendek tetap pakai NGT. Dan alhamdulillah nggak masalah nih pasien-pasien. Nah, dilihat juga apakah dia ada GERD, ada risiko aspirasi. Kalau tidak bisa NGT atau nasojeunal, kalau tidak bisa dengan gastrostomi atau yeyunostomi. Nah, pada pasien-pasien yang memang tidak asupannya tidak baik enteral maupun oral tidak memenuhi atau pasien dengan indikasi yang lain bisa diberikan dengan parenteral nutrisi. Jadi kalau jangka pendek bisa parenteral yang perifer, kalau yang lebih dari 7 hari dengan pakai yang sentral, dan ini sedianya sekarang juga sudah banyak. Nah, yang terakhir bahwa kaheksia ini terjadi tadi itu kombinasi dari kompleks katabolisme, peningkatan inflamasi, dan adanya peningkatan resting energi expenditure. Oleh karena itu, intervensi nutrisi diberikan sebaiknya sejak dini bersama dengan multimodal terapi dengan multi pendekatan. Nah, intervensi nutrisi ini pada kaheksia berfokus pada pemenuhan kebutuhan dengan menambahkan beberapa nutrien spesifik yang sudah dari beberapa penelitian bermanfaat untuk mempertahankan berat badan maupun massa otot. Saya kira sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Ririn atas presentasinya yang sangat informatif. Dan setelah ini ada pemutaran video ya. Silakan dari PT LAPI. Bagaimana Mas Ardi? Atau kita lanjutkan question and answer atau ada pemutaran video dulu? Baik, kita lanjutkan dengan question and answer. Boleh di-present pertanyaannya, mohon maaf satu persatu, yang tadi melalui panitia. Ini pertanyaan untuk Dr. Ririn. Nomor 1 dulu, nomor 1, pertanyaan untuk Dr. Ririn nomor 1. Ini paling ini ya, paling atas ya. Baik, bagaimana untuk Dr. Ririn ya, bagaimana rekomendasi mengenai omega 3 sebagai farmakonutrien pada pasien kaheksi? Dan apakah perlu suplementasi antioksidan pada pasien dengan kaheksi? Apakah perlu diberikan bersamaan dengan probiotik untuk komposisi makanan terbaik pasien dengan kaheksi? Mungkin nomor 1 dulu Dr. Ririn, nanti nomor 2 selain Dr. Ririn juga minta pendapat Dr. Lianda. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Nur, terima kasih teman sejawat atas pertanyaannya. Jadi memang dari beberapa penelitian sudah dijelaskan dan sudah terbukti bahwa untuk kaheksia ini dengan pemberian omega 3 yaitu EPA 2,2 gram per hari ini bisa meningkatkan nafsu makan, bisa meningkatkan massa otot ini dengan efek samping, bukan efek samping, dengan mekanisme dari omega 3 EPA ini dengan menurunkan inflamasi. Jadi dia dari beberapa penelitian bisa menurunkan inflamasi interleukin 1, interleukin 6 maupun TNF alfa. Jadi pada pasien-pasien yang memang kaheksia ini direkomendasikan dengan pemberian omega 3 ini. Atau pasien-pasien yang memang sudah malnutrisi, yang memang kesulitan untuk asupan untuk mencegah kaheksia, kita juga bisa memberikan omega 3 ini. Dan saat ini udah banyak oral nutrition supplement pada pasien-pasien untuk kanker ini yang sudah difortifikasi dengan omega 3 ini. Jadi demikian Prof. Baik, berikutnya. Berikutnya yang untuk apakah
suplementasi antioksidan ini perlu, ini sampai sekarang sebetulnya tadi sudah rekomendasi untuk vitamin dan mineral ini diberikan sesuai dengan kebutuhan harian, jadi RDA. Nah, untuk apakah yang diberikan selama masih sesuai dengan kebutuhan, bisa diberikan dengan multivitamin. Nah, kalau yang tidak dianjurkan yang terlalu tinggi, karena pada pasien-pasien yang sedang menjalani terapi, radiasi, kemoterapi, sampai sekarang masih ada pro kontra untuk pemberian antioksidan ini. Jadi boleh, tetapi hanya sesuai dengan kebutuhan harian, seperti itu, Prof. Tidak direkomendasikan untuk yang memberikan antioksidan yang terlalu tinggi, karena nanti akan mempengaruhi dari beberapa penelitian efek samping seperti radioterapinya, radiasinya. Karena pada radiasi kan kita membunuh selnya nih, antioksidan ini untuk memperbaiki. Nah, itu yang beberapa penelitian masih tidak untuk rekomendasikan. Seperti itu, Prof. Kemudian yang apakah boleh antioksidan dengan probiotik bersama-sama? Nah, nanti mungkin akan ditambahkan oleh Dr. Lianda. Gitu. Untuk probiotik ini juga sebetulnya masih ada beberapa kontroversi untuk pasien-pasien kanker, terutama untuk yang sedang menjalani terapi, Prof. Karena efek sampingnya tadi itu yang sudah dijelaskan oleh Dr. Lianda. Jadi probiotik direkomendasikan dari beberapa penelitian yang saya baca memang hanya pada pasien-pasien yang memang ada indikasinya perlu untuk prebiotik ini, karena kita ketahui efek samping dari kemoterapi yang tadi itu yang di saluran cernanya juga berat seperti itu perlu diperhatikan. Dan yang terakhir, komposisi makanan terbaik untuk pasien dengan kaheksi. Ya, jadi prinsipnya tadi secara umum bahwa pemberian nutrisi pada pasien kanker baik yang belum kaheksi maupun kaheksi adalah memenuhi kebutuhan sesuai dengan berat badannya. Jadi berat badan, tinggi badan, kemudian aktivitas fisiknya, stresnya seperti apa kita berikan pada pasien. Jadi berapa berat badannya gitu kita hitung ya. Kemudian nanti kita berikan kita hitung berapa energinya, kemudian proteinnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan dan jangan lupa untuk vitamin dan mineral. Jadi prinsipnya adalah gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan, kemudian ditambah dengan nutrien spesifik yang sudah terbukti beberapa bisa memperbaiki kaheksia tadi itu seperti omega 3, terus beberapa asam amino yang sudah terbukti itu bisa diberikan. Nah, pada kenyataan ini pasien, karena banyak pasien yang pantang-pantang yang jadi pasien biasanya malnutrisi bukan karena pantangannya, dia nggak takut makan ini, takut makan itu. Nah, itu yang harus memang edukasi pada pasien-pasien kanker ini. Baik, Prof. Ya, Dokter Haris minta tolong pertanyaan untuk Dokter Lianda dulu, sekalian menjawab yang probiotik ini. Dicarikan untuk Dokter Lianda ada? Ya, baik. Dokter Lianda silakan, Dok, menjawab pertanyaan. Dokter Lianda? Ya, Prof. Ya, silakan, Dok. Pertanyaannya ini, Dok, apakah untuk memulai probiotik pasien perlu memeriksakan kondisi disbiosis pada saluran cernanya dan berapa lama probiotik boleh diberikan dan berapa dosis maksimalnya? Dan tadi satu lagi pertanyaan, apakah boleh probiotik bersama-sama dengan antioksidan? Silakan, Dok. Ya, saya akan menjawab pertanyaan sebelumnya antara pemberian antioksidan dan probiotik ya. Ya. Karena kita lihat bahwa efek pada pasien kanker itu bisa sering diberikan kemoterapi, target terapi maupun imunoterapi dan radioterapi ya. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa misalnya pada melanoma ya, pada melanoma itu apabila diberikan dia imunoterapi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada dua di sana pila yang sering diberikan, yaitu golongan daripada Acinetobacter, kemudian pada Pneumocutes. Dan dari penelitian itu menunjukkan bahwa dengan pemberian probiotik pada pasien-pasien yang melanoma diberikan imunoterapi itu memberi dampak yang baik terhadap
pengobatan melanomanya. Itu dari sisi, walaupun studi-studi ini studinya masih studi-studi yang tidak tidak global, tapi menunjukkan ada perbaikan. Kemudian ada beberapa penelitian juga pada pasien yang dilakukan sinar misalnya akan akan menyebabkan mikrobiota tertentu yang akan menyebabkan peningkatan, sehingga pada pasien-pasien demikian juga bisa dilakukan pemberian probiotik. Dan kita lihat bahwa salah satu efek daripada imbalance-nya gut microbiota itu akan terjadi ROS ya. ROS tentu saja antioksidan juga dibutuhkan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan imbalance atau disbiosis. Oleh karena itu saya sebenarnya setuju untuk diberikan antioksidan bersamaan probiotik pada pasien-pasien yang kaheksik, apalagi sebelum diberikan atau diberikan pemberian kemoterapi, imunoterapi, ataupun radioterapi, ya, oleh karena memberikan dampak yang positif. Kecuali misalnya pasien itu dalam keadaan imun terganggu, ya, misalnya ya depresi, sumsum tulang, tentu kita tidak boleh memberikan probiotik pada pasien itu. Jadi saya pikir kalau terjadi disbiosis, bagaimana Mopi? Kalau terjadi disbiosis, maka tentu pasien itu bisa kita berikan probiotik. Demikian, Prof. Ya, baik. Yang sekarang ini, pertanyaan ini, apakah untuk memulai probiotik harus memeriksakan kondisi disbiosis saluran cernanya? Saya pikir tidak, Prof. Karena begini, kalau misalnya sudah clinical symptom terjadi, misalnya gini, kita memberikan pengobatan misalnya, kemudian pasien itu diare misalnya, maka bisa saja sebelum diberikan kemoterapi itu kita berikan probiotiknya, karena tujuan kita adalah mencegah jangan terjadi efek samping. Jadi saya pikir jangan menunggu disbiosis, tapi sebelum terjadi itu boleh kita berikan probiotiknya. Memang tentu saja kita melihat pada binatang-binatang percobaan itu dengan pemberian probiotik itu mukosa daripada membran layer daripada small intestine itu perbaikan, ya. Oleh karena itu saya pikir kenapa tidak kita memberikan probiotik sebelum diberikan kemoterapi, ya. Kan tujuan kita adalah prevensi. Apalagi kalau sudah terjadi muscle wasting, ya tentu kita udah terlambat sebenarnya, ya. Oleh karena itu ya tentu menurut saya diberikan lebih awal, jangan menunggu terjadinya kaheksia baru diberikan probiotik. Dan dosis maksimalnya, Dok? Ini pertanyaan berikutnya. Ya, dosis maksimal seperti tadi dikatakan 10⁻11 sampai 10⁻12, ya. Jadi apa namanya? Kira-kira berapa itu? Berapa botol atau berapa gelas sehari? Bisa tergantung, Prof. Ada yang menggunakan dalam satu probiotik itu ada satu obat tuh misalnya bisa sampai 10⁻13, cukup sekali. Tapi kalau dia misalnya tidak cukup sampai 10⁻13 atau 10⁻14, misalnya 10⁻6 diberikan 2 kali. Jadi baik. Ya, baik. Ya, terima kasih Dr. Lianda. Sekarang mohon pertanyaan untuk Dr. Rahmat, panitia. Baik, silakan Dr. Rahmat. Penggunaan steroid dan progestin sebagai agen peningkat nafsu makan pada pasien kaheksi dikatakan memiliki strength of recommendation low, namun level evidence-nya high. Apakah terapi tersebut memiliki tempat pada setiap pasien kanker kaheksi? Dan yang kedua adalah sitokin yang paling berperan pada kaheksi adalah apakah IL-1, 6 atau TNF alpha maksudnya? Apakah ada berbeda antara tiap jenis kanker? Dan jika pasien terkena infeksi dan inflamasi, apakah kaheksi akan makin berat? Silakan Dr. Ahmad. Terima kasih, Prof. Jadi untuk pertanyaan ini terima kasih. Suaranya agak besar lagi, Dok. Terima kasih, Prof, atas kesempatannya. Kepada penanya, saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang nomor 1 ini memang dikatakan dari panduan tahun 2021 bahwa steroid sendiri memang penelitiannya sudah cukup banyak dikerjakan, tetapi memang rekomendasinya kita harus berhati-hati. Setelah disampaikan tadi bahwa golongan steroid ini memang memiliki efek anti-inflamasi, menekan sitokin-sitokin inflamasi seperti interleukin maupun TNF
tumor necrotizing factor. Akan tetapi pasien kanker sendiri kita tahu bahwa kondisi kanker merupakan kondisi yang prokoagulan, sehingga pemberian steroid juga dikaitkan dengan peningkatan risiko tromboembolism. Yang kedua, pemakaian steroid dalam jangka beberapa waktu juga akan diikuti dengan efek samping seperti retensi cairan. Tentu ini berhati-hati pada pasien dengan komorbid seperti ginjal dan jantung. Yang ketiga adalah pemakaian jangka panjang. Kita tahu bahwa kanker ini adalah penyakit sifatnya kronik, bukan hanya penyakit 2-3 minggu sembuh. Nah, pemakaian jangka panjang tentu steroid ini sudah banyak efek samping yang kita tahu, mulai dari gangguan dari metabolisme gula, kemudian tulang, peningkatan tekanan darah, tentu ini tidak dianjurkan untuk pemakaian jangka panjang. Yang kedua, tentang sitokin sendiri memang yang dari saya baca terlihat sih memang semua jalur ini dapat diaktifkan. Tentu kadarnya akan berbeda-beda, bukan hanya tergantung dari jenis kanker, tetapi dari respon inflamasi tubuh. Kita tahu bahwa sedalam satu pasien itu dapat terjadi perbedaan misalnya komposisi dari makrofag. Ada makrofag 1, subtipe 1 dan subtipe 2, di mana sitokin inflamasi biasanya jauh dihasilkan lebih banyak pada makrofag M2. Pada satu kanker pun dapat berbeda-beda responnya, baik dari kankernya sendiri maupun terkait dari respon imun kita sebagai hostnya dari kanker tersebut dalam menanggapi terjadinya kanker. Seperti itu, Prof. Baik, terima kasih Dr. Ahmad. Satu putaran lagi, silakan panitia pertanyaan untuk Dr. Ririn. Untuk Dr. Ririn dulu. Baik, Dr. Ririn, apakah ada minimal berat badan yang harus dicapai oleh pasien yang akan menjalani kemoterapi? Dan kedua, apa perencanaan diet pasien kanker? Apakah komposisi karbo, protein, lemak sama seperti pasien non-kanker? Apakah ada protein hewani atau nabati tertentu yang harus dihindari? Silakan, Dr. Ririn. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, apakah ada minimal berat badan? Ini dari beberapa rekomendasi, saya kira tidak ada. Tetapi berat badan ini minimal harus disesuaikan dengan tinggi badan. Jadi, indeks massa tubuhnya berapa? Nah, itu yang kita harus mencapai berat badan ideal sebetulnya. Tetapi pada kenyataannya kita sangat susah untuk pada pasien-pasien sudah malnutrisi, yang sudah kaheksia, jadi tidak ada, mungkin bisa menambahkan nanti Dr. Ahmad untuk minimal untuk kemoterapi. Jadi berat badan ini disesuaikan dengan tinggi badan sebetulnya. Jadi kalau orang yang tinggi ya berat badan idealnya harus lebih berat daripada pasien yang tingginya lebih rendah. Jadi yang tinggi 150 dengan 170 juga berbeda. Jadi berat badan ini disesuaikan dengan indeks massa tubuhnya pasien, dengan status gizinya pasien. Kemudian pada perencanaan diet kanker, apakah komposisi karbohidrat, protein, lemak dengan non-kanker? Jadi sampai sekarang memang yang direkomendasikan pada pasien kanker adalah gizi seimbang. Jadi prinsipnya sama sebetulnya. Tetapi pada pasien-pasien kanker memang tadi sudah dijelaskan bahwa memerlukan protein yang lebih tinggi karena adanya tadi itu adanya hiperkatabolisme seperti itu. Nah, apakah ada protein hewani atau nabati yang dihindari? Nah, ini sebetulnya semua protein hewani nabati bisa diberikan sesuai dengan berat badan pasien atau ada penyakit yang komorbid, misalnya pada pasien-pasien yang ada gangguan ginjal, tentunya proteinnya kita sesuaikan. Nah, untuk hewani nabati sampai saat ini sih tidak ada, tetapi apakah yang dihindari ini yang banyak ditanyakan pasien biasanya, boleh daging merah enggak dok? Gitu ya. Ini sampai sekarang juga masih banyak pasien yang tidak mau makan daging merah seperti itu. Jadi pada daging merah prinsipnya masih bisa, dari WHO direkomendasikan 300 gram per minggu masih boleh. Jadi 3 kali seminggu sebetulnya masih bisa pada pasien kanker. Kemudian ambil yang tanpa lemak. Nah, ini kan faktor-faktor risiko kan memang tinggi daging merah, ada kanker, beberapa kanker, kemudian juga lemaknya yang tinggi, jadi ambil yang tanpa lemak. Dan proses masaknya hindari dengan membakar, yang dibakar-bakar seperti itu. Jadi masih bisa, kita harus melengkapi protein hewani dan nabati karena di hewani maupun nabati itu berbeda dari jenis asam aminonya. Saya kira demikian, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Ririn.
Kemudian pertanyaan untuk Dr. Lianda, panitia. Ya, Dr. Lianda, bagaimana mengetahui bahwa seseorang mengalami gangguan mikroba usus? Dan telah disampaikan juga ada beberapa jenis mikroba yang terbukti berperan dalam gangguan kesehatan. Apakah perlu dilakukan pemeriksaan khusus agar dapat menormalkan mikroba usus tersebut? Atau cukup dengan pola hidup sehat termasuk penggunaan antibiotik yang rasional dan pemberian suplemen tambahan yang sudah cukup mengembalikan mikroba usus menjadi normal? Terima kasih. Dan satu lagi pertanyaan, apakah ada tempatnya memberikan probiotik yang ada di pasaran untuk pasien kanker? Silakan Dr. Lianda. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi saya pikir imbalance penting ya. Seperti yang kita pada mata di beberapa slide menunjukkan bahwa pola hidup sehat, kemudian healthy food ya, yang kita melihat bahwa di dunia ternyata Mediterranean food itu memberikan dampak yang positif bagi tubuh kita. Jadi menjaga imbalance antara yang baik dan buruk tentu itu penting ya. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan keluhan, ya tentu kita berpikir, misalnya contoh pada pasien yang mengalami dispepsia, ternyata pasiennya mendapatkan Helicobacter positif, tentu kita akan memberikan paling baik adalah berdasarkan temuan gitu ya. Jadi berdasarkan temuan apa yang kita temukan sehingga kita bisa melihat bahwa pasien itu ternyata dari katakanlah ya dari sisi kultur pesesnya ternyata jenis E. coli-nya yang paling tinggi misalnya, sehingga kita bisa memberikan pengobatan sesuai dengan apa yang kita temukan. Nah tentu di dalam kehidupan sehari-hari imbalance itu kadang-kadang bisa terjadi kebalikannya, menyebabkan terjadi dysbiosis. Tadi saya katakan di dalam slide ada western food ya, makanan-makanan yang tidak sehat ya, tentu ini akan memberikan dampak ya pada tubuh kita, misalnya obesity ya, kemudian gangguan metabolisme, sehingga ini menyebabkan terjadi dysbiosis ya, sehingga terjadi short chain fatty acid-nya menurun, butiratnya dan propionatnya menurun, sehingga ini menyebabkan terjadinya deeskalasi daripada zat-zat kanker, sehingga menyebabkan imunosupresi ya, bukan imunosupresi tapi malahan menyebabkan terjadinya peningkatan tumor kanker. Ya, sehingga ini yang harus kita pikirkan. Memang sampai saat ini memang bagaimana mengukur zat aktif itu sulit sekali ya. Tetapi di dalam penelitian banyak sekali ya, misalnya kanker paru sudah dilakukan penelitian, kanker payudara sudah dilakukan penelitian, dan ternyata antara kolorektal, kanker hati, kanker payudara dan kanker paru itu beda jenis mikroorganismenya ya, tidak sama. Tentu oleh karena itu yang paling banyak kita gunakan saat ini adalah menggunakan karena paling banyak adalah permacultase ya, yang paling banyak kita gunakan adalah lactobacillus ya, dengan Bacteroides, yaitu dengan menggunakan paling baik ada menggunakan lebih dari satu strain ya. Kita lihat sekarang di pasaran banyak menggunakan probiotik yang lebih dari satu strain. Yakult cuma satu strain ya. Jadi kalau Yakult saya tidak cukup. Mungkin kita menggunakan strain-strain yang multi. Ada beberapa penelitian menunjukkan ada 4-5 strain yang digunakan di dalam satu kapsul. Cuma kita belum ada di Indonesia. Pernah saya waktu di luar melihat ada satu kapsul itu bisa 6-7 strain di dalamnya. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan monostrain ya. Oleh karena itu tentu saya setuju dengan hidup yang normal ya, makanan yang sehat, olahraga, kemudian keseimbangan ya, tentu ini jauh lebih baik daripada kita menggunakan antibiotik yang berlebihan ya, yang tidak rasional. Kemudian probiotik yang di pasaran saya katakan tadi belum ada ya probiotik yang khusus kanker. Tapi kita melihat di dalam studi-studi tadi bahwa probiotik itu bisa digunakan untuk mencegah jangan terjadinya efek samping. Saya terus terang aja banyak menggunakan obat-obat ini ya, probiotik pada pasien-pasien yang dikonsulkan ke saya, misalnya pasiennya diare, muntah-muntah ya, saya berikan karena saya pikir memberikan manfaat tentunya pada pasien. Walaupun kita secara khusus ya, kalau kita lihat bahwa kalau dia untuk mengurangi short chain fatty acid itu pasti paling banyak kumannya adalah Clostridium ya. Tapi kalau kita lihat pada pasien-pasien yang di saluran cerna, maka yang paling dominan itu adalah permacultase. Jadi kita menggunakan tentu
berbasis pada jumlah itu tadi, yang seperti data yang saya tunjukkan di dalam slide. Jadi memang belum ada, tapi terus terang saja dengan obat-obat yang ada itu, kita bisa memberikan pada pasien-pasien kita. Terima kasih, Prof. Nur. Saya mau menambah pertanyaan nomor 1 ini. Apakah biasanya kalau kita deteksi dini kan periksa darah, foto ronsen, bisa nggak kita deteksi dini dari melihat mikroba usus kita? Kemudian terlihat bahwa di situ sudah terjadi ketidakseimbangan dan kita harus mendapatkan terapi sebelum terjadinya suatu penyakit. Bisa nggak, Dokter Dianda? Ada nggak penelitian begitu? Ada, Prof. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa seperti saya katakan tadi, bila terjadi disbiosis, maka saya katakan disbiosis itu bisa akibat dari kanker dan disbiosis itu bisa menyebabkan kanker. Tentu oleh karena itu sebenarnya bisa saja. Penelitian menunjukkan bahwa pada colorectal cancer itu berbeda, saya katakan tadi mikrobanya dengan kanker hati, beda dengan yang di payudara, beda dengan yang di paru-paru. Yang paling banyak di paru-paru ada enterococcus ya. Jadi memang beda itunya, beda pathway dari mikroorganismenya. Oleh karena itu, maka tentu kita memberikan probiotiknya ya berdasarkan itu, Prof. Ya. Baik, ya, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Dr. Rahmat karena waktu. Silakan pertanyaan untuk Dr. Rahmat. Ini sudah tadi, ada lagi? Untuk Dr. Rahmat? Untuk Dr. Rahmat nggak ada? Kalau begitu, nggak ada panitia? Terakhir, ya, kalau tidak ada mungkin saya yang bertanya untuk Dr. Rahmat. Dr. Rahmat tadi mengatakan ada sarkopenia, ada kaheksia. Apakah terapinya berbeda antara sarkopenia dan kaheksia? Ya. Silakan Dr. Rahmat. Ya, terima kasih, Prof. Untuk terkait dengan kaheksia, tentu tadi sudah disampaikan bahwa penata laksananya tidak hanya dengan aspek gizi saja, tetapi multimodalitas. Nah, sementara pada kondisi yang terkait dengan sarkopenia, tentu dominannya adalah di sini adalah terkait kehilangan dari massa ototnya, tanpa disertai adanya kondisi inflamasi sistemik, di mana kekhasan pada pasien dengan kaheksia adalah satu etiologi penyakit sistemiknya, baik akut atau kronik, disertai juga dengan adanya gambaran sarkopenia di mana kehilangan dari massa otot, terutama otot-otot apendikular seperti lengan dan tungkai. Nah, kalau sarkopenia saja tentu tidak berfokus membahas tentang etiological kriteria tadi, yaitu bagaimana inflamasinya dapat diatasi, baik itu oleh misalnya pengobatan kanker atau yang lain. Nah, memang di sini terutama adalah bagaimana mengembalikan massa otot seperti dengan suplemen dan juga tentunya latihan atau exercise sesuai dengan massa otot yang hendak dikembalikan fungsinya. Sebenarnya pada kaheksia sendiri terjadi impairment atau ketidakmampuan tubuh untuk mengembalikan lagi regenerasi dari massa otot karena gangguan pada proses diferensiasi tadi. Seperti itu, Prof. Jadi lebih berat kaheksi ya? Iya, Prof. Gambaran spektrumnya ada aspek khusus yaitu sistemik inflamasinya, Ya, Prof. Kata kuncinya di baik, sana, Prof. Baik, ya, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan terakhir untuk Dr. Ririn. Silakan Dr. Ririn. Mohon penjelasan bagaimana daging merah dan daging bakar atau sate berkaitan dengan terjadinya kanker usus, padahal makanan tersebut merupakan sumber protein yang baik. Silakan Ya, Dr. Ririn. ya, terima kasih. Tadi sudah sekilas saya jelaskan bahwa daging merah memang salah satu faktor risiko dari beberapa penelitian untuk beberapa kanker. Tetapi memang daging merupakan salah satu sumber protein yang baik ya, yang kami butuhkan untuk pasien-pasien kanker. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa rekomendasi pada daging merah sebenarnya masih bisa 300 gram per minggu. Jadi 3 potong per minggu masih bisa. Tetapi memang ini sudah ya daging yang dibakar-bakar, sebenarnya bukan hanya daging aja yang dibakar-bakar tuh, mau ayam, ikan yang dibakar-bakar itulah bakar-bakarnya itu yang harus dihindari karena bersifat karsinogenik. Jadi daging merah masih bisa diberikan 3 kali seminggu 300 gram
per minggu. Ambil yang tanpa lemak, kemudian masaknya jangan dibakar-bakar. Kemudian juga hindari memang daging merah olahan seperti sosis dan teman-teman. Nah, ini memang pada pasien-pasien kanker kita tidak rekomendasikan seperti itu. Seperti itu, Prof. Kalau dibakar pakai teflon itu nggak boleh ya, Dokter Irin? Boleh, boleh. Yang ini yang dibakar yang nggak Nawar boleh kan soalnya. memang yang ada apa tuh arang-arangnya tuh, Prof, yang bersifat karsinogenik, Prof. Yang langsung nggak boleh ya. Ya, seperti itu. Saya boleh tanya satu terakhir, paling terakhir. Jadi untuk multidisiplin kita juga perlu seorang psikolog ya, Prof? Ya. Dokter Irin ya. Ya, jadi dari tadi dari penelitian yang terakhir ya tahun 2021 ya. Jadi memang untuk kaheksia ini perlu modalitas terapi. Salah satunya adalah psikolog tadi itu ada coaching untuk lifestyle termasuk seperti itu. Kemudian pasien-pasien kanker ini kan stresnya tinggi juga. Jadi memang dari multidisiplin tim tadi salah satunya adalah psikolog maupun psikiater, mungkin diperlukan juga obat-obatan. Seperti itu, Prof. Ya, baik. Terima kasih Dokter Irin sebagai penjawab pertanyaan terakhir, dan sebelum saya kembalikan ke MC, saya buat resume dari pertemuan kita siang hari ini, yaitu kaheksi ternyata banyak terjadi pada pasien-pasien kanker. Jadi pada onkolog yang kebetulan hadir saat ini, kita mohon tidak ngobatin kankernya saja, tapi kita juga berpikir bagaimana caranya agar supaya berat badannya tidak turun lagi. Konsultasikan pada spesialis gizi klinik atau tim nutrisi pada rumah sakit terkait untuk supaya mereka khusus memberikan terapi khusus untuk kaheksia ini. Dan kita juga mengetahui bahwa pengobatan kaheksi tidak hanya dengan nutrisi, tetapi juga dengan obat-obatan, juga dengan psikoterapi, juga dengan caregiver, yaitu pendekatan yang baik. Jadi kita dekatin fisiknya dan kita dekatin juga hatinya supaya dia juga bisa memahami apa yang terjadi pada tubuhnya dan dia bisa makan dengan sukarela. Dan pada siang hari ini juga kita mendengarkan bahwa ternyata di dalam usus kita itu ada bakteri yang pada saat-saat tertentu dia bisa berubah menjadi tidak bersahabat dengan kita. Kita selalu berpikir bahwa bakteri ini adalah bakteri komensal yang baik, yang membantu lancarnya metabolisme tubuh. Tapi ternyata pada saat-saat tertentu ada bakteri yang tumbuh yang akan justru membuat tubuh kita menjadi kanker. Dan ternyata dia selain juga membuat menjadi kanker, dia juga merangsang atau mendorong terjadinya kaheksi. Oleh karena itu ada satu obat yang disebut sebagai probiotik yang dapat mengurangi aktivitas kuman yang tidak baik ini. Saya kira itu yang kita dengar pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, juga untuk saya sendiri yang juga banyak yang masih beberapa yang baru dengar saat ini ya, kita kan selalu belajar setiap saat dan belajar kan tidak terlalu tergantung umur ya. Sudah tua juga seperti saya juga harus terus belajar. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada seluruh pembicara, Dr. Rahmat, Dr. Lianda dan Dr. Irin atas sharingnya. Semoga ini merupakan amal ibadah kalian bertiga selama hidup di dunia karena memberikan pelajaran bagi kita. Dan juga terima kasih pada seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini, karena dengan ini kita semua dapat bersama-sama mengobati pasien kanker dengan lebih baik lagi. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Dokter, terima kasih. Sebelumnya izin mohon memutarkan video Mbak Feni, dipersilakan.
moderator, dan seluruh pembicara. Dengan ini berakhirlah rangkaian acara Juli 10 Selamat siang, salam sehat, dan sampai jumpa pada acara Juli berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Hayo Marusan, hayo. Terima kasih Dr. Haris selaku MC. Terima kasih para pembicara. Terima kasih Dr. Lianda, Dr. Ririn, Sama-sama. Dr. Ahmad, juga Prof. Nurwati. Sama-sama, terima kasih. Ya. Terima kasih, Mbak Nyoman. Ya, sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu ya, Dok. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bisa, Dr. Alif, ya. Lianda. Ya, Dr. Ririn. Ya, Dok. Ya, sama-sama. Ya, kita tetanggaan ya, Dok. Ya, from the Tibet. Tebar. Oke, makasih ya, Bu Salif ya. Ya, boleh Liv ya. Oke, monggo, Dok. Ya, izin Ya, berbicara. terima kasih. Terima kasih. Prof. Nur. Kami izin live ya Bu.